Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat menonton juga Bapak Asep dan Ibu Meti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eldina Nida Azlami dari kelas PPKNA Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Era globalisasi telah menuntut perkembangan kemajuan teknologi sebuah negara. Indonesia sebagai negara berkembang dituntut perannya untuk mampu bersaing dengan negara-negara maju yang memiliki teknologi mutakhir. Guna memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya asing, maka diperlukan sistem yang dapat merangsang pengembangan teknologi. Desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST adalah salah satu hak kekayaan industri yang harus dilindungi. Dalam rangka memenuhi perjanjian TRIPS dan kebutuhan perdagangan bebas bidang industri teknologi, maka Indonesia membuat pengaturan DTLST, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Selanjutnya yaitu pengertian DTLST atau Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah salah satu dari bagian perkembangan teknologi. Sebagai bagian dari hak kekayaan industri, desain tata letak sirkuit terpadu yang sudah dibuat oleh seseorang pendesain tentunya harus diberikan perlindungan hukum. Perjanjian TRIPS telah mengatur DTLST dan memuat syarat-syarat minimum. Desain tata letak sirkuit terpadu merupakan istilah bahasa yang digunakan di dalam undang-undang. Untuk memudahkan pemahaman tentang sirkuit terpadu, maka sebelum menjelaskan, menurut undang-undang, berikut ini akan diuraikan tentang sejarah sirkuit terpadu. Penjelasan asal mula sirkuit terpadu diambil penulis dari Wikipedia. Sirkuit terpadu atau dalam bahasa Inggris disebut juga Integrated Circuit atau IC, yang merupakan komponen dasar yang terdiri dari resistor, transistor, dan lain-lain. IC adalah komponen yang dipakai sebagai otak peralatan elektronika. IC digunakan pada alat elektronika seperti telepon, kalkulator, ponsel, dan radio. Sirkuit terpadu juga sering disebut sebagai chips. Sirkuit terpadu berisikan sirkuit elektronik yang dibuat berdasarkan desain 3 dimensi yang diletakkan pada lapisan terbuat dari bahan semikonduktor seperti silikon atau germanium serta gallium arsenide. Selanjutnya yaitu ada syarat dari desain tata letak sirkuit terpadu yang mendapat perlindungan hak. Pada pasal 2 Undang-Undang DTLST menyebutkan bahwa yang pertama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Lalu yang kedua, desain tata letak sirkuit terpadu dinyatakan orisinil apabila desain tersebut merupakan hasil karya mandiri, pendesain, dan pada saat desain. Tata letak sirkuit terpadu tersebut dibuat tidak merupakan sesuatu yang umum bagi para pendesain. Perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu menganut asas orisinalitas, dan suatu desain tata letak sirkuit terpadu ini dapat dianggap orisinil apabila merupakan hasil upaya intelektual pendesain dan tidak merupakan suatu hal yang mudah bersifat umum bagi para pendesain. Hak desain tata letak sirkuit terpadu tidak dapat diberikan jika desain tata letak sirkuit terpadu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Baik, selanjutnya yaitu ada subjek desain tata letak sirkuit terpadu. Pemegang hak desain tata letak sirkuit terpadu menurut pasal 5 yaitu ada dua. Yang pertama, pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua, apabila pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Lalu, sedangkan menurut pasal 6 menyebutkan bahwa jika suatu desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak adalah pihak yang untuk atau dalam dinasnya desain tata letak sirkuit terpadu itu dikerjakan. Kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pendesain apabila pengguna desain tata letak sirkuit terpadu itu diperluas sampai keluar hubungan dinas. Kemudian, dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa subjek desain tata letak sirkuit terpadu meliputi ada 3. Yang pertama, perorangan atau pendesain. Yang kedua, beberapa orang jika desain tata letak sirkuit terpadu dibuat dalam kelompok atau tim. Yang ketiga, badan hukum jika diperjanjikan lain sebelumnya dengan pendesain. Lalu, berikutnya, jangka waktu perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, ini diatur dalam pasal 4
Yang pertama itu, perlindungan terhadap hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun atau sejak tanggal penerimaan. Yang kedua, dalam hal desain tata letak sirkuit terpadu telah dieksploitasi secara komersial, permohonan harus diajukan paling lama selama 2 tahun terhitung sejak tanggal pertama kali dieksploitasi. Yang ketiga, perlindungan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diberikan selama 10 tahun yang dihitung sejak tanggal penerimaan atau sejak tanggal desain tata letak sirkuit terpadu tersebut pertama kali dieksploitasi secara komersial dan tidak dapat diperpanjang. Dan yang terakhir, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tadi dicatat dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan diumumkan dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Masih kepada jangka waktu perlindungannya, Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang dimaksud dalam penjelasan undang-undang adalah sarana penghimpunan pendaftaran yang dilakukan dalam bidang desain tata letak sirkuit terpadu yang memuat keterangan tentang nama, pemegang hak, jenis desain, tanggal diterimanya, tanggal permohonannya, tanggal pelaksanaan pendaftaran, dan keterangan lain tentang pengalihan pihak bila mana pemindahan hak sudah pernah dilakukan. Selanjutnya yaitu hak desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, pemegang hak DTLST ini mempunyai hak eksklusif. Hal ini diatur dalam pasal 8 yang menyebutkan, yang pertama, pemegang hak memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu yang dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang di dalamnya terdapat seluruh atau sebagian desain yang telah diberikan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Yang kedua, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pemakaian desain tata letak sirkuit terpadu untuk kepentingan penelitian dan pendidikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pemegang desain tata letak sirkuit terpadu tersebut. Masih kepada hak DTLST, selanjutnya yaitu hak eksklusif adalah hak yang hanya diberikan kepada pemegang hak untuk dalam jangka waktu tertentu, melaksanakannya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Dengan demikian, pihak lain dilarang melaksanakan hak desain tata letak sirkuit terpadu tanpa persetujuan pemegang hak. Pemberian hak juga diberikan kepada pihak lain dapat dilakukan melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian atau sebab-sebab lain. Pemakaian yang dimaksud di sini adalah pemakaian hanya untuk kepentingan penelitian atau pendidikan, termasuk di dalamnya uji penelitian dan pengembangan. Namun, pemakaian itu tidak boleh merugikan kepentingannya yang wajar dari pendesain, sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan yang wajar adalah penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian itu secara umum tidak termasuk di dalam penggunaan hak desain tata letak sirkuit terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Dan yang terakhir, upaya penyelesaian hukum desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, Undang-Undang DTLST ini memberikan pilihan penyelesaian hukum bagi pendesain yang haknya dilanggar oleh pihak lain. Berikut ini mekanisme penyelesaian bagi pemegang hak yang ingin mempertahankan haknya. Ada 3. Yang pertama, gugatan perdata. Nah, gugatan perdata mekanisme ini diatur di dalam pasal 38 Undang-Undang DTLST. Pemegang hak DTLST atau pemegang lisensi berhak mengajukan gugatan ganti rugi atau penghentian semua kegiatan yang merugikan penggunaan hak eksklusif tanpa izin kepada pengadilan niaga. Yang kedua, tuntutan pidana. Ketentuan pidana pelanggaran hak desain industri diatur di dalam pasal 42 Undang-Undang DTLST. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa atau ADR atau Alternative Dispute Resolution dalam bentuk negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada pasal 39 Undang-Undang DTLST. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.